semuanya, perkenalkan saya Yunia. Saya di sini akan menceritakan kembali tentang video menyimak dengan judul Mental Health. Pada awal cerita, Irfan dan Ayu Juni akan membeli boneka. Keesokan harinya, Irfan pergi berkunjung ke rumah Ayu Juni karena ia ingin memberikan Ayu Juni ayam kecap kesukaan Ayu Juni yang dibuat oleh Irfan sendiri. Setelah lama berbincang, Irfan pergi meninggalkan rumah Ayu Juni karena ia ingin berkumpul dengan teman-temannya. Setelah itu, Ayu Juni pergi ke rumah Yanti karena ia ingin menceritakan kepada Yanti bahwa ia dibuatkan ayam kecap oleh Irfan sendiri. Dan juga ia diantarkan oleh Irfan untuk membeli boneka. Ayu Juni juga mengatakan kepada Yanti bahwa ia telah 6 bulan berpacaran dengan Irfan, tetapi Irfan masih sangat romantis kepadanya. Mendengar hal tersebut, Yanti menjadi sedikit iri kepada Ayu Juni dan Ayu Juni menyarankan agar Yanti mencari pacar. Keesokan harinya ketika di rumah, Ayu Juni mengeluh pada mamanya bahwa ia sakit kepala karena terlalu banyak mengerjakan tugas. Ayu Juni juga berkata kepada ibunya bahwa masakan yang ada di dapur tersebut merupakan buatan Irfan. Tetapi ibunya mengira bahwa itu adalah buatan Ayu Juni. Dan ibunya mengatakan bahwa makanan yang dibuat oleh Irfan sangat enak. Ayu Juni juga bertanya kepada ibunya bahwa ayahnya sudah datang atau belum. Belum sempat ibunya menjawab, tiba-tiba ayahnya sudah datang dari kantor. Sehingga ayah Ayu Juni bertanya kepada anaknya, kenapa ia sangat senang hari ini. Ayu Juni juga bercerita kepada ayahnya bahwa ia dibuatkan ayam kecap oleh Irfan. Dan Ayu Juni bertanya kepada ayahnya apakah ayahnya menyukai masakan yang dibuat oleh Irfan. Tetapi ayahnya menjawab bahwa ia tidak tahu bagaimana rasa masakan tersebut karena ayahnya belum mencicipi masakan Irfan. Setelah lama berbincang, akhirnya ayahnya pergi ke kamar karena ingin beristirahat, begitupun dengan ibunya. Keesokan harinya saat sedang di kampus, Irfan dan Ayu Juni sedang menuju ke kelas. Ayu Juni mengatakan kepada Irfan bahwa ia disuruh oleh orang tua Ayu Juni untuk datang ke rumahnya bermain. Tetapi Irfan menolak karena ia merasa takut dengan ayah Ayu Juni. Tetapi Ayu Juni mengatakan bahwa ayahnya sangat baik. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba Irfan memberikan Ayu Juni gelang tangan. Tidak lama kemudian datanglah Yanti yang ingin mengajak mereka berdua untuk makan bersama ke kantin. Saat menuju ke kantin, Irfan dan Yanti terlalu sibuk berbicara berdua sehingga ia melupakan Ayu Juni yang tertinggal di belakang. Sehingga suatu hari ada hal yang menyebabkan banyaknya pekerja yang di PHK, yaitu adanya COVID-19 di Indonesia. Dari adanya COVID-19 tersebut, kehidupan Ayu Juni menjadi berubah dengan ayah dan mamanya yang sering berantem karena ayahnya tidak memiliki pekerjaan karena kantornya yang sedang ditutup. Tetapi mama Ayu Juni selalu memaksa ayah Ayu Juni untuk mencari pekerjaan agar kehidupan mereka tidak menjadi seperti sekarang karena ayahnya tidak memiliki pekerjaan. Pada saat di kampus, Ayu Juni bercerita kepada Yanti bahwa Irfan sekarang menjadi terlihat berbeda dengannya. Irfan sangat cuek kepada Ayu Juni. Tetapi Yanti berkata pada Ayu Juni jangan terlalu menjudge Irfan, mungkin Irfan sedang kelelahan. Pada saat Irfan berada di dalam kelas, Irfan dijumpai oleh Yanti dan Yanti bertanya kepada Irfan apa yang sedang Irfan lakukan, dan Irfan menjawab bahwa Irfan sedang membaca komik. Yanti berjawab juga ia sangat menyukai komik dan mereka serius berbincang-bincang tentang komik tersebut sehingga mereka tidak menyadari keberadaan Ayu Juni yang berada di depan kelas sehingga membuat Ayu Juni menjadi kesal dan pergi dari sana. Keesokan harinya Ayu Juni dan Irfan sedang makan bersama di kantin dan Ayu Juni menceritakan keluh kesahnya lagi kepada Irfan. Tetapi Irfan merasa kesal dengan Ayu Juni karena Irfan mengira Ayu Juni hanya ia yang memiliki banyak masalah, tetapi juga orang lain juga memiliki banyak masalah, sehingga membuat Ayu Juni tersinggung dan marah kepada Irfan. Tetapi malah Irfan pergi meninggalkan Ayu Juni untuk pergi ke parkiran. Setelah sampai di parkiran, ternyata Irfan bertemu dengan Yanti dan mengajak Yanti untuk pergi bersama pada malam hari. Hal tersebut dilihat oleh Ayu Juni dan membuat Ayu Juni kembali merasa kesal dengan mereka berdua. Saat sedang pembelajaran
berlangsung di kelas, ada pembagian kelompok, yaitu Ayu Juni dan Irfan dan juga Yanti menjadi satu kelompok, sehingga mereka mengerjakan tugas kelompok tersebut di rumah Yanti. Sesampainya Ayu Juni di rumah Yanti, ia melihat bahwa ada Irfan di sana dan bertanya kepada Irfan kenapa ia tidak menjemput Ayu Juni. Irfan menjawab bahwa karena rumahnya tidak searah. Setelah cukup lama di sana, Ayu Juni merasa bahwa Irfan dan Yanti terlalu fokus pada hal yang dilakukan oleh mereka berdua, sehingga tidak menghiraukan keberadaan Ayu Juni, sehingga membuat Ayu Juni kesal dan pergi dari sana. Setelah sampai di rumah, Ayu Juni pergi ke kamarnya dan menangis. Ia mengucapkan bahwa kenapa Irfan dan Yanti tega mengkhianatinya. Saat sedang menangis di kamar, ia mendengar ayah dan mamanya juga bertengkar di luar. Hal tersebut membuat Ayu Juni menjadi tidak tenang dan akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu dengan menjayat-nyayat tangannya. Suatu ketika pada malam minggu, Irfan dan Yanti sedang pergi berkencan bersama di tempat yang juga Ayu Juni dan temannya sedang pergi berjalan-jalan, sehingga tanpa sengaja Ayu Juni melihat keberadaan Irfan dan Yanti, sehingga membuat Ayu Juni dan marah kepada Irfan dan mengatakan kenapa mereka berdua tega mengkhianati Ayu Juni. Dan Irfan menjawab bahwa ia sudah tidak menyukai Ayu Juni dan lebih menyukai Yanti. Hal tersebut membuat Ayu Juni menjadi sakit hati dan marah kepada mereka dan meninggalkan mereka di sana. Tetapi Ayu Juni tidak langsung pergi ke rumah, melainkan ia pergi membeli obat ke apotek dan kembali ke rumah pada pagi hari. Saat sampai di rumah, Ayu Juni juga melihat ayah dan ibunya sedang bertengkar, sehingga ia memutuskan untuk langsung masuk ke kamarnya dan meminum obat penenang tersebut. Tapi Ayu Juni merasa bahwa obat tersebut tidak terlalu manjur kepadanya. Ia akhirnya membeli obat-obatan yang terlarang. Ketika selesai membeli obat-obatan tersebut, ia memakan obat-obatan tersebut di kamar, tetapi baru mencobanya sekali sudah ketahuan oleh ibunya, sehingga ibunya menyarankan agar Ayu Juni untuk pergi ke psikiater. Keesokan harinya, Mama Ayu Juni membawa Ayu Juni ke psikiater yang merupakan teman mamanya Ayu Juni yang bernama Novi. Setelah sampai di psikiater, Mama Ayu Juni menceritakan tentang hal-hal yang menyebabkan keadaan Ayu Juni menjadi seperti ini. Sehingga psikiater menyuruh mamanya Ayu Juni untuk pergi keluar dan ingin berbicara dengan Ayu Juni berdua. Ayu Juni juga menceritakan kenapa ia mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut. Setelah lama berkonsultasi dengan psikiater, akhirnya mental Ayu Juni kembali sehat dan pulih seperti dahulu lagi.